Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surgaku. Nama Fir'aun bukanlah nama asing bagi umat manusia di dunia. Fir'aun adalah sebutan bagi raja yang berkuasa di wilayah Mesir pada masa dahulu. Ramses adalah nama rajanya, sedang Rameses kedua adalah Fir'aun Mesir ketiga yang berasal dari dinasti ke-19. Ia sering dianggap sebagai Fir'aun terbesar dan terkuat dalam sejarah Mesir kuno. Raja Ramses kedua boleh berpikir dia adalah penguasa dunia. Seorang raja paling hebat sepanjang sejarah Mesir dengan segala bentuk kesombongannya. Namun, atas segala kesombongannya itu, Ramses ternyata tidak mampu menguasai hati seorang perempuan bernama Asyah binti Muzahim. Sejak awal, Ramses tidak memilikinya, meski Asyah berstatus sebagai istri penguasa Mesir itu. Setelah ditinggal mati oleh istri pertamanya, sang Fir'aun merasa kesepian dan menghendaki seorang istri. Ramses lalu mengutus seorang menteri bernama Haman untuk meminang Asyah. Namun Asyah menolaknya. Dia tidak peduli seberapa banyak emas yang disimpan oleh Ramses, juga berapa luas wilayah yang dikuasainya. Satu hal yang dia pedulikan adalah seberapa besar keimanan seseorang kepada Allah. Namun, jelas sang Fir'aun yang mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan tak memiliki kualitas itu. Bagaimana saya sudi menikahi Fir'aun, sedangkan dia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah, ujarnya. Sang utusan menyampaikan kabar tersebut kepada Ramses. Fir'aun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asyah. Mereka disiksa dan dikurung. Fir'aun melakukan hal tersebut untuk mengancam Asyah. Bila Asyah tak mau dinikahi, Ramses berjanji akan membakar hidup-hidup kedua orang tua Asyah tepat di hadapannya. Ancaman itu membuat Asyah luluh. Dia sadar tidak akan mampu melihat orang tuanya menderita. Asyah lalu menerima pinangan tersebut, namun dengan sejumlah syarat. Syarat tersebut adalah membebaskan orang tuanya dan memberikan mereka rumah yang indah serta menjamin kesejahteraan kedua orang tuanya. Asyah pun menolak untuk tidur bersama sang Fir'aun. Bila permintaan tersebut tidak dikabulkan, Asyah rela mati dengan kedua orang tuanya. Fir'aun akhirnya luluh dan menyetujui semua prasyarat itu. Sebagai istri Fir'aun, Asyah tentu mendapatkan segala kemewahan. Namun, hal tersebut tidak membutakan hatinya. Asyah tetap menjadi manusia yang selalu percaya pada Allah sebagai Tuhannya. Dia pun selalu berdoa pada Allah agar selalu dijaga kehormatannya. Atas permintaan tersebut, Allah menciptakan jin yang selalu menyaru sebagai Siti Asyah. Dialah iblis yang setiap malam tidur dan melayani Fir'aun di atas ranjang. Di istana Fir'aun pula, Asyah mengenal seorang pelayan istana bernama Masyitoh. Asyah juga mengenalnya sebagai seorang hamba yang juga taat pada Allah. Namun, kenyataan tersebut tak diketahui oleh Fir'aun. Kemalangan demi kemalangan menimpa Masyitoh dan membuat Asyah sangat sedih atas diri perempuan tersebut. Suaminya, Hazakil, dihukum mati karena telah menentang keras hukuman yang diberikan Fir'aun kepada seorang ahli sihir yang menyatakan keimanannya kepada Allah dan ajaran Musa. Hazakil mengembuskan nafas terakhir dalam keadaan tangan terikat pada pohon kurma dengan tubuh penuh ditembusi anak panah. Masyitoh juga harus kehilangan anak-anaknya ketika Fir'aun akhirnya tahu bahwa perempuan saleh itu juga merupakan pengikut ajaran Musa, seorang nabi dari Bani Israel yang dulu pernah diangkatnya sebagai anak. Pada suatu hari, ketika Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tanpa sengaja sisirnya terjatuh ke lantai. Tak sengaja pula, saat memungutnya, Masyitoh berkata, "Dengan nama Allah, binasalah Fir'aun." Mendengar ucapan tersebut, putri Fir'aun melaporkan hal tersebut kepada ayahandanya. Fir'aun kemudian memaksa Masyitoh untuk mengakui ketuhanannya. Namun, Masyitoh tak mau melakukannya. Tiada Tuhan selain Allah,
jawab Masyitoh lantang. Lalu tanpa belas kasihan, pengawal Fir'aun melemparkan satu persatu anak Masyitoh ke dalam api. Hati Asyah semakin teriris tatkala giliran anak terkecil, Masyitoh, juga dilempar ke dalam api. Dan pada saat itulah ia juga melihat sebuah kebenaran ketika tiba-tiba bayi yang masih dalam gendongan itu berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Setelah itu, giliran Masyitoh yang dilemparkan ke api menyusul anak-anaknya. Melihat kekejaman tersebut, Asyah tak mampu lagi menahan amarah. Dia mencecar Fir'aun dan menyatakan keinginannya untuk tidak lagi menjadi istri raja zalim tersebut. Fir'aun yang mendengar hal tersebut naik pitam. Ramses lalu menyeru pada kaumnya, "Apa yang kalian ketahui tentang Asyah binti Muzahai?" Mereka pun menyanjungnya. Lalu Fir'aun berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya dia menyembah Tuhan selainku." Lalu berkatalah orang Mesir mereka kepada rajanya, "Bunuhlah dia." Lalu dimulailah siksaan itu. Ramses memerintahkan para algojonya untuk memasang tonggak dan mengikat Asyah pada tonggak tersebut. Asyah lalu diseret di bawah sengatan terik matahari. Kedua tangan dan kaki Asyah dipaku dan di atas punggungnya diletakkan batu yang besar. Namun, siksaan tersebut tak menyurutkan keimanan Asyah. Tak sedikit pun rasa takut terukir di wajah cantiknya. Tak sedikit pun kesedihan yang terlukis. Siksaan itu justru menguatkan keimanannya. Dalam siksaan itu, Asyah pun berseru yang kemudian diabadikan dalam surah At-Tahrim ayat 11. "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Allah mengabulkannya. Dia mencabut seluruh rasa sakit yang dialami Asyah. Lalu, senyum pun membentang ketika perempuan paling mulia yang bersuamikan manusia paling durjana di muka bumi itu mengembuskan napas terakhirnya. Semasa hidupnya, Asyah juga dipercaya Allah untuk menjaga takdir peradaban Islam. Suatu ketika, Fir'aun Ramses II didatangi oleh seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahwa kelak dia akan dibunuh oleh seorang lelaki dari Bani Israel. Namun, lelaki tersebut saat ini masih bayi. Mendengar hal itu, sang Fir'aun langsung memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh seluruh bayi lelaki Bani Israel sehingga menutup kemungkinan bayi itu tumbuh dewasa dan membunuh sang penguasa Mesir. Bahkan, seorang ibu Bani Israel yang sedang hamil pun ditunggui oleh tentara Fir'aun. Jika ia melahirkan seorang bayi lelaki, tentara itu akan langsung membunuhnya. Namun Allah punya skenario yang lebih baik. Allah menyelamatkan salah satu bayi dari keturunan Bani Israel. Dia adalah Musa. Musa kecil ditemukan Asyah sewaktu sedang mandi di sungai dekat istana. Asyah tiba-tiba melihat peti berisi bayi lelaki. Bayi itu diambil dan dibawanya pulang ke istana. Asyah pun berusaha meyakinkan Fir'aun agar tidak membunuh anak tersebut. Seperti dikutip dalam surah Al-Qasas ayat 9, "Ia biji mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut menjadi anak sedangkan mereka tidak menyadari," kata Asyah. Sang Fir'aun menyetujuinya. Bayi itu bahkan diangkat menjadi putra Fir'aun Ramses II. Asyah pun menjaga bayi tersebut dengan seluruh cinta yang dimilikinya. Berkali-kali Asyah menyelamatkan Musa dari kemurkaan Fir'aun. Seperti saat Musa kecil, tiba-tiba sang bayi mencabut jenggotnya. Fir'aun yang kesakitan menjadi sangat marah dan memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Musa. Namun Asyah segera mencegahnya. Dia meyakinkan Fir'aun bahwa Musa kecil belum mengerti atas apa yang dilakukannya. Asyah berhasil membesarkan tokoh kunci dalam takdir hidup Fir'aun di bawah batang hidung raja zalim itu sendiri hingga dewasa. Musa tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani.
Meskipun bukan anak kandungnya, rasa cinta Asyah tak kurang terhadap Musa. Dia mengkhawatirkan keadaan Musa selayaknya seorang ibu kandung. Dia selalu mendoakan Musa agar bisa mendapatkan kemenangan atas Fir'aun. Asyah tidak hanya telah membuktikan diri sebagai hamba Tuhan yang baik, namun juga sebagai ibu yang baik dan pengasih. Asyah termasuk sedikit di antara manusia yang namanya terukir dalam Al-Quran. Kepadanya Allah berikan tempat yang mulia di sisinya. Wallahualam bishawab. Sahabat surgaku, demikianlah informasi ini, semoga bisa memperbesar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan bila ada kesalahan itu dari kesilapan kami. Jangan lupa dukung terus channel kami, agar bisa terus berkembang dengan mengklik like, share and subscribe. Terima kasih. Wassalam.